Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu hari ini. Kau masih memberi kesempatan saya untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Renungan firman hari ini saya ambil dari dalam Markus 11 ayat yang 24. Percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Sebelum kita merenungkan firman ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Di mana hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang selalu memberikan kesehatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hikmat-Mu turun kepada kami. Berkati juga Tuhan buat mereka yang selalu mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dan selalu menjagai kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan, ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Pemahaman tentang ayat Alkitab yang baru saja saya sebutkan, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajar kita memiliki iman kepada Tuhan. Tidak peduli kesulitan atau kemunduran yang kita hadapi. Selama kita berdoa dengan tulus dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi perlu diingat ya, buat saudara-saudara sekalian, apapun yang kita minta kepada Tuhan, mintalah apa yang menyenangkan bagi Tuhan, bukan untuk menyenangkan kita secara pribadi dan memikirkan tentang hal-hal dunia. Dalam Alkitab, banyak dari mereka telah memberikan kesaksian yang gemilang bagi Tuhan, karena mereka memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Dan mereka juga telah melihat banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, saat kita meminta kepada Tuhan, misalnya kita mau meminta sesuatu apa yang kita inginkan dan itu terjadi dan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi apabila kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan belum diberikan saat kita minta, sanggupkah saudara-saudara untuk tetap selalu mengucap syukur? Atau contohnya, misalnya kita selalu diberi kelimpahan baik dalam berkat, sukacita, apapun yang kita lakukan selalu berhasil. Pasti kita akan selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tapi apabila kita mengalami suatu musibah yang di luar dari keinginan kita, apakah kita masih tetap mengatakan Tuhan itu baik, saudara-saudara? Apapun keadaanmu, tetaplah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia mempunyai rancangan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah katakan bahwa cobaan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mencobai kita. Tuhan tidak akan membiarkan cobaan-cobaan yang datang itu melebihi dari kemampuan kita. Karena saya secara pribadi mengatakan bahwa cobaan itu terjadi atas segala tindakan kita sendiri. Dan dari cobaan kita akan belajar untuk tetap setia, mau untuk terus setia di dalam Tuhan. Seperti yang Tuhan firmankan, ketika Musa memukul batu dan air yang dianugerahkan oleh Tuhan terpecik keluar, itu terjadi oleh karena imannya. Ketika Daud memainkan kecapi saat memuji Tuhan dengan hati gembira, itu karena imannya. Ketika Ayub kehilangan ternaknya yang memenuhi pegunungan dan segala kekayaannya yang tak terkira jumlahnya dan tubuhnya dipenuhi dengan bara yang busuk,
itu karena imannya. Ketika ia dapat mendengar suaraku, Tuhan, dan melihat kemuliaanku, itu semua karena imannya. Bahwa Petrus dapat mengikut Yesus Kristus itu juga karena imannya. Ia bersedia disalibkan demi aku dan memberikan kesaksian mulia, itu juga karena imannya. Ketika Yohanes melihat citra mulia anak manusia, itu juga karena imannya. Dari firman Tuhan, terlalu penting memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Hanya dapat memiliki iman kepada Tuhan, tidak mengandalkan ide-ide sendiri untuk memperlakukan orang dan hal-hal yang Tuhan tetapkan. Jangan menekan Tuhan dan mematuhi kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Hanya dalam kesulitan kita dapat menyangkal Tuhan. Dan kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan dan mengikut Dia sampai akhir. Namun dalam hidup kita hanya memiliki iman kepada Tuhan ketika kita berada di saat-saat yang baik. Tetapi ketika situasi sulit dan penderitaan yang datang, kita sering kali melakukan hal-hal yang pasif dan lemah. Dan kita bahkan tidak mau berdoa. Dan tanpa iman di masa lalu, bagaimana mengalami bisa mencapai iman sejati kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, apapun jenis pemurnian yang engkau alami dalam pengalamanmu dari firman Tuhan, Tuhan menghendaki iman manusia. Dengan cara ini yang disempurnakan adalah iman dan aspirasi manusia. Engkau tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Dalam situasi inilah engkau membutuhkan iman. Iman manusia dibutuhkan ketika sesuatu tidak bisa terlihat oleh mata telanjangmu, dan imanmu dibutuhkan ketika engkau tidak bisa melepaskan gagasanmu. Ketika engkau tidak bisa melihat dengan jelas pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan adalah imanmu. Dan engkau harus berdiri teguh dan menjadi saksi. Ketika Ayub sampai di titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Jadi, hanya dari dalam imanmu lah engkau akan bisa melihat Tuhan. Dan ketika engkau memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Tanpa iman, Dia tidak bisa melakukannya. Tuhan akan memberikan kepadamu apapun yang engkau ingin dapatkan. Jika engkau tidak memiliki iman, engkau tidak bisa disempurnakan. Dan engkau tidak akan mampu melihat perbuatan Tuhan, apalagi dengan kemahakuasaannya. Ketika engkau memiliki iman, dan engkau bisa menyentuh tindakannya dalam pengalaman praktismu, Tuhan akan tampak kepadamu dan Dia akan mencerahkan dan membimbing engkau dari dalam. Tanpa iman, Tuhan tidak bisa melakukannya. Jika engkau kehilangan harapan dalam Tuhan, bagaimana engkau akan bisa mengalami pekerjaannya? Karena itu, hanya ketika engkau memiliki iman dan tidak ragu kepada Tuhan, hanya ketika engkau memiliki iman sejati dalam Dia. Tidak peduli apa yang dilakukannya, Dia akan menerangi dan mencerahkan pengalamanmu. Dan hanya dengan begitu engkau akan bisa melihat tindakannya. Semua ini diperoleh dari iman. Dan iman hanya diperoleh dari pemurnian. Iman tidak bisa berkembang tanpa pemurnian. Iman ini merujuk kepada apa? Iman adalah kepercayaan yang murni dan hati yang murni yang harus dimiliki manusia ketika mereka tidak bisa melihat atau menyentuh sesuatu. Ketika pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan gagasan manusia, ketika itu di luar jangkauan manusia. Inilah yang dimaksud dengan iman. Apakah Anda memiliki iman seperti yang saya maksudkan? Saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa.
Bapa, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami mengerti apa maksud yang Kau inginkan dari hidup kami Tuhan, yaitu iman dan ketulusan hati kami yang betul-betul itu terjadi atas apa yang kami alami. Bapa, biarlah saat ini Tuhan, Engkaulah yang mengubah cara pikir kami selama ini yang salah. Hanya kepadamu lah Tuhan kami memperoleh hikmat. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Melalui jamahan-Mu dan hikmat daripadamu, kami hidup di dalam iman kepadamu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, biarlah kiranya kita tetap selalu setia di dalam Tuhan. Haleluya, amin.